Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan Al-Asma Al-Husna yang kali ini akan kita bahas bagaimana meneladani Allah Al-Hamid, yang di dalam bahasa Indonesia Al-Hamid itu diterjemahkan yang maha terpuji. Apa makna yang lebih mendalam yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Banyak di antara ayat-ayat yang memuatnya, namun kali ini saya kutipkan dari surah Al-Fatir ayat 15. Ayat itu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu dalam keadaan yang nyata-nyata memerlukan, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha kaya, Allah maha mencukupi dirinya sendiri, tapi Allah itu sangat terpuji. Untuk mendalami makna Al-Hamid dari ayat ini, saya mengutipkan tafsir Al-Qurtubi yang menyatakan begini. Dzukira Al-Hamid, persisnya itu sesudah Al-Ghani, itu liyadulla bihi ala annahul ghani, untuk menunjukkan bahwa Allah itu bisa mencukupi dirinya sendiri. Allah itu kaya, tidak memerlukan dukungan dari siapapun, dari apapun. Tapi sebaliknya, Allah itu an-nafi'u bighinahu khalquhu. Allah dengan kayanya itu, dengan kemahakayanya itu, bermanfaat untuk makhluknya. Jadi Allah tidak membutuhkan makhluknya, makhluk yang membutuhkan Allah, dan makhluk yang nyata-nyata membutuhkan Allah itu merupakan manfaat dari ghinahu, dari kemahakayaannya itu. Majelis pendengar rahimakumullah. Selanjutnya Al-Qurtubi menyatakan, Allah yang maha kaya, maha terpuji itu adalah Al-Jawad, Al-Mun'im alaihim. Allah itu yang maha pemurah, yang memberikan nikmatnya dengan cuma-cuma kepada makhluknya. Oleh karena sifat-sifat yang demikian itu, khususnya Al-Ghani, Al-Hamid, itu maka
disebutkan di situ hambanya itu mustahik. Hambanya disebut oleh Al-Qurtubi al-mustahiku bi in'amihi alaihim. Oleh karena itu hambanya seperti punya hak kepada Allah untuk mendapatkan nikmatnya. Dan Allah telah mencurahkannya. Karena itu pula maka dia menjadi al-mustahiku ayyahmaduh. Allah menjadi berhak untuk dipuji. Makna al-hamid bila dikaitkan dengan al-ghani tadi, yang artinya Allah maha cukup untuk dirinya sendiri, tidak membutuhkan dukungan dari manusia, dari makhluknya yang lain, dapatlah kita simpulkan misalnya bahwa Allah terpuji. Antara lain, terpujinya Allah itu karena Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Apa yang dibutuhkan oleh manusia itulah yang oleh Al-Qurtubi disebut dengan bi'in'amihi alaihim. Majelis pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya saya mengutipkan satu lagi dan nanti ada satu lagi pula. Yang pertama ini adalah dari An-Nabilusi. An-Nabilusi menyatakan Al-Hamid huwa al-mahmud. Al-Hamid itu artinya Allah yang maha terpuji. Wallahu ta'ala huwal hamid bihamdihi binafsih azalan. Allah itu memuji dirinya sendiri pada zaman azali. Zaman qabla ayyakhluqal khalq. Zaman sebelum Allah menciptakan makhluknya. Bagaimana setelah Allah menciptakan makhluknya? Kemudian dinyatakan wa bihamdi ibadihi lahu abada. Lalu makhluknya itu selamanya akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Majelis pendengar pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya An-Nabilusi menyatakan Al-Hamid huwa mustaujibul hamd. Disebut Al-Hamid Allah itu karena mewajibkan pujian itu hanya kepadanya. Mengapa begitu? Karena Allah mustahiqquh. Allah punya hak untuk dipuji. Jadi di satu sisi menjadi kewajiban makhluknya untuk memuji. Bahkan Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memuji. Selain itu, mengapa demikian? Karena Allah memang berhak untuk dipuji. Terakhir Ibnul Qayyim menyatakan, فَإِنَّهُ الْمَحْمُودِ عَلَى مَا خَلَقَهُ. Allah itu terpuji atas dasar Allah menciptakan makhluknya. Setelah Allah menciptakan makhluknya, wa amara bihi wa naha anhu. Lalu Allah memerintahkan dan Allah melarang. Perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh Allah untuk hambanya itu bagian dari kebutuhan makhluknya, terutama manusia. Dengan perintah dan larangan itu, manusia menjadi tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang mesti diikuti, dan ini yang mesti ditinggalkan karena ini bahaya misalnya. Itulah nikmat. Itulah kebutuhan hambanya. Allah Al-Hamid berarti dia yang menciptakan makhluknya dengan sangat baik.
termasuk manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Atas dasar ikhtiar semua makhluk itu diciptakannya, atas dasar kehendak bebasnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian atas dasar hal yang demikian itu, maka Allah wajar bila mendapatkan atau menyandang sifat Al-Hamid, dan wajar pula bila makhluknya mesti mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana meneladaninya? An-Nabilusi menyatakan begini. Annal mu'min ayyamdahallah ta'ala jaiman. Mukmin itu mesti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Wa yusna alaihi, dan mesti juga memujinya pula kepada Allah itu karena kewajarannya tadi. Oleh karena itu, wa yuhmadu ala kulli syai'. Allah itu patut, wajar, dan bahkan harus dipuji karena banyak hal yang tidak bisa disebutkan satu-satu di sini. Oleh karena itu pula maka disebutkan dalam bukunya atau kitabnya An-Nabilusi itu, asyukrul hakiki, bersyukur yang sesungguhnya itu salah satun mustawiyatun, ada 3 layer. Layer yang pertama adalah anta'arafa anna hadhihi ni'mah minallah. Kita mesti mengenal nikmat itu dari Allah, tidak dari siapa-siapa. Yang kedua, antuqabilan ni'mah bimtinanin wa hamdin. Merespon nikmah itu dengan berterima kasih dan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dijelaskan bil lisan wal qalb, dengan ucapan lisan misalnya alhamdulillah, wasyukrulillah misalnya itu, dan juga hatinya mengikuti yang demikian itu. Layer yang terakhir, antuqabila hadhihi ni'mah bi'amalin salih. Yang terakhir adalah merespon nikmat itu dengan mempergunakannya untuk amal soleh. Itulah majelis pemirsa rahimakumullah, simpulan yang disampaikan oleh An-Nabilusi yang menjadikan Allah wajar untuk terpuji, dan bahkan ketika kita ditimpa malapetaka seperti sekarang ini, ada COVID-19 ini bukan berarti Allah lantas tidak layak untuk terpuji karena bencana ini. Tapi Allah tetap harus terpuji. Mengapa demikian? Karena Allah Rabbul Alamin. Bencana itu diciptakan merupakan bagian dari sifat rububiyahnya Allah. Allah memelihara alam raya ini termasuk manusia. Salah satu di antaranya adalah dengan menimpakan bencana. Seperti ketika kita mendidik anak-anak kita, tidak selalu kita memuji anak kita, tidak selalu kita menyuruh dan melarangnya, tapi kadang-kadang kita menjatuhkan sanksi. Dan sanksi itu tentu tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini tidak boleh menjadikan anak tidak taat kepada orang tua. Anak mesti taat dan memuji orang tua karena orang tualah yang mendidiknya. Itulah sifat rububiyahnya Allah. Jadi bencana itu, petaka itu, kalau dilihat dari perspektif ini pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara
hikmah terkait dengan rububiyah itu, manusia bisa menemukan banyak, misalnya obat anti corona, misalnya vaksin corona, itu menjadikan dia pengetahuannya menjadi luas. Meskipun dia untuk menjadikan pengetahuannya luas itu mesti dengan penderitaan karena timpaan petaka. Bersyukurlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata kunci dalam meneladani Allah Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.